Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dengan NIM 241080820002. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang telah saya analisis. Baik, adapun perusahaannya itu ialah PT Sinergi Inti Plastisindo. Perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi dan distribusi kemasan plastik. Perusahaan ini itu mendistribusi berbagai macam plastik seperti plastik HDPE, kantong LDPE, LLDPE, kantong plastik yang ada pegangannya, kantong patch handle, dan berbagai macam jenis plastik lainnya yang biasanya produk-produk ini tuh dikenal dengan nama Diana. PT Sinergi Plastisindo ini telah berdiri pada tahun 2001 yang mana telah beroperasi selama kurang lebih 25 tahun. Selama perusahaan ini beroperasi, mereka selalu mengembangkan kemasannya, mengembangkan produknya, dan memperluas jaringan pasar. Adapun kantor pusat perusahaan berada di Jakarta Selatan, sedangkan kantor produksinya berlokasi di Jakarta dan Tangerang. Perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia itu pada tahun 2019 di tanggal 13 November dengan kode saham ESIP, yang mana perusahaan ini tuh statusnya telah berubah menjadi perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangannya secara rutin kepada publik. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor industri kemasan, keberhasilan PT Sinergi Inti Plastisindo sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya produksi, menjaga kualitas produk, meningkatkan penjualan, serta mengelola aset dan modal secara efisien. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan itu menjadi penting untuk mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan yang telah saya hitung, saya tuh bisa menilai bahwa kondisi perusahaan secara keseluruhan itu tuh berada dalam keadaan yang cukup baik dan stabil. Kenapa begitu? Karena kesimpulan ini tuh diperoleh setelah menganalisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas perusahaan. Jika dilihat dari rasio likuiditas, perusahaan tuh menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini tuh terlihat dari current rasionya tuh sebesar 15,95 kali, terus quick rasionya sebesar 5,15 kali, dan cash rasionya sebesar 1,80 kali. Angka tersebut tuh menunjukkan kalau perusahaan memiliki aset lancar dan kas yang jauh lebih besar dibandingkan utang jangka pendek yang dimiliki. Kondisi ini juga memberikan gambaran kalau perusahaan tuh tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Perusahaan tuh punya kemampuan yang sangat baik untuk membayar kewajiban kepada pemasok, membayar biaya operasional, maupun memenuhi kewajiban lainnya yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Selain itu, kondisi perusahaan juga terlihat kuat dari sisi solvabilitas. Debt to asset ratio itu tuh sebesar 3,68%, dan debt to equity ratio itu atau DER sebesar 3,82%. Ini tuh menunjukkan kalau perusahaan tidak bergantung pada utang sebagai sumber pendanaan utama, tapi itu sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri atau ekuitas pemegang saham. Kondisi ini tuh merupakan hal yang positif karena resiko keuangan perusahaan itu menjadi relatif rendah. Kalau misalnya terjadi penurunan penjualan atau perlambatan ekonomi, perusahaan tuh tidak memiliki beban utang yang besar sehingga dapat lebih mudah bertahan dibandingkan perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi. Tapi ketika melihat rasio aktivitas dan profitabilitas, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Nilai total aset turnover itu sebesar 0,43 kali. Ini tuh menunjukkan kalau pemanfaatan aset perusahaan itu dalam menghasilkan penjualan tuh masih belum optimal. Yang mana artinya tuh setiap satu aset yang dimiliki perusahaan itu hanya mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,43. Hal ini tuh menunjukkan kalau misalnya aset yang dimiliki perusahaan tuh belum sepenuhnya
bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi yang sama kayak gini juga bisa dilihat di rasio profitabilitas, yang mana gross profit margin itu sebesar 8,09%. Terus operating profit margin itu sebesar 2,61%, dan net profit margin itu sebesar 2,78%. Ini tuh menunjukkan kalau misalnya perusahaan itu memang mampu menghasilkan laba, tapi itu jumlah laba yang diperoleh masih relatif kecil dibandingkan penjualan yang dihasilkan. Terus nilai return on asset itu sebesar 1,19% dan return on equity itu sebesar 1,24%. ROA-nya sebesar 1,19 dan ROE-nya sebesar 1,24. Itu menunjukkan kalau misalnya kemampuan perusahaan tuh dalam menghasilkan keuntungan dari aset maupun modal yang dipunya tuh masih tergolong rendah. Dengan kata lain, perusahaan itu tuh menjaga stabilitas keuangan tuh udah cukup baik, tapi belum optimal dalam menghasilkan keuntungan. Berdasarkan hasil analisis ini, saya tuh bisa menilai kalau misalnya kondisi perusahaan itu sesuai dengan karakteristik perusahaan yang relatif aman secara keuangan, karena perusahaan ini tuh memiliki utang yang rendah dan likuiditas yang tinggi, tapi perusahaan tuh masih perlu meningkatkan efisiensi operasional, dan strategi penjualannya tuh harus ditingkatkan lagi agar laba yang dihasilkan tuh dapat meningkat. Kemudian hal apa yang bisa mendukung pendapat saya yang tadi telah saya paparkan? Pendapat saya ini tentang kondisi perusahaan itu didukung oleh berbagai rasio keuangan yang telah dihitung dari laporan keuangan tahun 2025 yang laporan keuangan PT Sinergi Intip Lasindo tahun 2025. Bukti pertama itu berasal dari rasio likuiditas, yang mana current rasionya ini atau CR-nya ini sebesar 15,95 kali, menunjukkan kalau aset lancar perusahaan itu hampir 16 kali lebih besar dibandingkan kewajiban jangka pendeknya. Hal ini tuh membuktikan kalau perusahaan itu berada dalam kondisi yang sangat likuid dan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membayar utang jangka pendek. Kemudian ada quick ratio sebesar 5,15 kali itu juga memperkuat kesimpulan tersebut. Rasio ini tuh nunjukin kalau misalnya walaupun persediaan itu tidak diperhitungkan, perusahaan tetap mampu melunasi seluruh kewajiban lancarnya lebih dari 5 kali. Dengan begitu, perusahaan tuh tidak bergantung pada penjualan persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Terus juga ada cash ratio sebesar 1,80 kali. Ini tuh menunjukkan kalau misalnya kas dan setara kas itu kas dan setara kas yang dipunya itu sudah cukup untuk membayar seluruh kewajiban lancarnya. Hal ini tuh jadi bukti kalau misalnya kondisi kas perusahaan itu tuh sangat baik. Terus kemudian yang kedua itu berasal dari rasio solvabilitas, yang mana debt to asset rasionya itu atau DAR-nya sebesar 3,68%, yang menunjukkan kalau sebagian kecil aset perusahaan yang dibiayai itu oleh utang. Jadi cuma sebagian kecil aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sementara debt to equity rasio itu DAR-nya sebesar 3,82%, menunjukkan kalau perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan utang dalam menjalankan usahanya. Terus yang ketiga itu berasal dari rasio aktivitas, di mana nilai total aset turnover itu sebesar 0,43 kali, menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset itu masih perlu ditingkatkan. Rasio ini tuh mengindikasikan kalau aset perusahaan itu tuh belum mampu menghasilkan penjualan yang optimal. Terus yang terakhir itu dilihat dari rasio profitabilitas, di mana gross profit margin ini atau GPM sebesar 8,09%, yang menunjukkan kalau perusahaan itu tuh masih mampu memperoleh laba kotor dari aktivitas produksinya.
Akan tetapi nilai operating profit margin ini tuh nilai OPM-nya itu tuh sebesar 2,61% dan net profit margin sebesar 2,78% itu tuh menunjukkan kalau laba yang diperoleh setelah memperhitungkan biaya operasional masih relatif kecil. Terus juga return on asset itu atau ROA itu tuh sebesar 1,19% dan return on equity atau ROE itu sebesar 1,24%, menunjukkan kalau misalnya aset dan modal yang dimiliki perusahaan itu belum menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi. Jadi berdasarkan semua bukti yang ada, berdasarkan hasil analisis rasio itu, bisa disimpulin kalau misalnya perusahaan tuh memiliki kondisi keuangan yang aman dan stabil, tapi masih perlu meningkatkan efisiensi operasional serta kemampuan menghasilkan laba. Selanjutnya, kalau misalnya saya jadi Chief Financial Officer atau CFO di PT Sinergi Inti Plastisindo ini, mungkin saya bakal ada beberapa keputusan yang bisa saya ambil. Yang pertama itu, saya ingin meningkatkan penjualan melalui perluasan pasar. Kan mungkin emang dari dulu udah diluasin kan pemasarannya, tapi kayaknya akan saya perluas lagi. Karena perusahaan bergerak di bidang produksi kemasan plastik, saya akan memperluas kerjasama dengan perusahaan makanan dan minuman, terus kosmetik, dan kebutuhan rumah tangga. Karena kan biasanya kebutuhan rumah tangga itu bahan bakunya tuh dari plastik. Terus juga biasanya membutuhkan kemasan plastik dalam jumlah besar. Terus dengan meningkatnya penjualan ini, laba perusahaan tuh bisa meningkat juga. Terus yang kedua, mungkin meningkatkan efisiensi biaya produksi. Kan nilai profitabilitasnya tuh masih rendah, menunjukkan kalau biaya yang dikeluarkan perusahaan tuh masih cukup besar dibandingkan pemasukan yang diperoleh, dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Karena itu, saya tuh akan melakukan evaluasi terhadap biaya bahan baku, biaya operasional, dan penggunaan mesin produksi agar lebih efisien. Jadi diminimalisir lagi gimana caranya bisa menghasilkan banyak barang dengan modal yang sedikit. Terus ketiga, memanfaatkan kas yang menganggur untuk investasi produktif. Perusahaan tuh kan memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Artinya tuh terdapat dana yang cukup besar dalam bentuk aset lancar. Sebagian dana tersebut tuh bisa digunakan untuk investasi mesin baru atau teknologi produksi yang lebih modern agar produktivitas tuh meningkat dan biaya produksi tuh dapat ditekan. Jadi kayak gunain aja mesin-mesin yang bisa mempercepat proses, tapi itu dengan biaya yang lebih murah. Terus keempat, mempertahankan tingkat utang yang rendah. Kan saat ini tuh perusahaan memiliki tingkat utang yang sangat kecil. Kondisi ini tuh perlu dipertahankan karena dapat mengurangi risiko keuangan dan menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini tuh saya berharap profitabilitas perusahaan itu dapat meningkat tanpa mengurangi kondisi keuangan yang saat ini tuh udah cukup sehat ya masuknya. Jadi secara keseluruhan itu PT Sinergi Inti Plastisindo ini tuh memiliki kondisi keuangan yang sehat. Hal ini tuh bisa dilihat dari tingkat likuiditas yang sangat baik dan tingkat utang yang sangat rendah. Tapi perusahaan juga masih harus meningkatkan profitabilitas agar mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan itu tuh berupa meningkatkan penjualan, mengefisiensi biaya operasional, terus memanfaatkan aset secara lebih produktif, sama mempertahankan struktur modal yang sehat. Dengan langkah ini tuh kinerja perusahaan di masa mendatang tuh diharapkan bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.